Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh keluarga Kisah di Tengah. Jiwa yang dirahmati, kalau sampai hari ini rezekimu terasa seret, jangan buru-buru menyalahkan pekerjaanmu, keadaan ekonomi, atau orang lain. Bisa jadi yang sedang menutup pintu rezekimu bukan dunia di luar sana, tetapi kebiasaan yang setiap hari kamu pelihara tanpa pernah kamu sadari. Dan yang lebih menyakitkan lagi, semakin lama kebiasaan itu dibiarkan, semakin besar peluang yang hilang tanpa pernah kamu ketahui. Kamu merasa sudah bekerja mati-matian, tetapi hasilnya selalu habis sebelum sempat dinikmati. Kamu terus mengejar rezeki, padahal mungkin rezeki itu sendiri sedang menjauh karena ada sesuatu dalam dirimu yang belum berubah. Tahukah kamu, banyak orang terus berdoa meminta kelapangan rezeki, tetapi di saat yang sama mereka melakukan hal-hal yang membuat kesempatan demi kesempatan lewat begitu saja. Mereka mengeluh setiap hari, menunda pekerjaan, meremehkan amanah kecil, enggan belajar, bahkan lupa bersyukur atas nikmat yang sudah dimiliki. Mereka yakin masalahnya ada pada nasib, padahal bisa jadi masalahnya ada pada kebiasaan yang terus diulang. Inilah kenyataan yang jarang dibicarakan karena jauh lebih mudah menyalahkan keadaan daripada mengoreksi diri sendiri. Kalau kamu tidak ingin hidupmu berjalan di tempat, dengarkan pesan ini sampai selesai, karena pembahasan yang akan kita kupas mungkin akan membuatmu tidak nyaman, tetapi justru dari situlah perubahan dimulai. Karena bisa jadi selama ini kamu hanya tinggal mengubah satu kebiasaan, dan itu menjadi titik balik dalam cara kamu mengelola rezeki, peluang, dan masa depanmu. Jika kamu siap memperbaiki diri, tuliskan di kolom komentar. Saya siap membuka pintu rezeki dengan ikhtiar yang lebih baik. Sekarang persiapkan dirimu, kosongkan pikiranmu dari segala prasangka, buka hatimu selebar-lebarnya, dan simak baik-baik setiap poin berikut. Jangan hanya mendengar, tetapi renungkan, karena perubahan besar seringkali dimulai dari satu kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Poin pertama, jadikan kejujuran sebagai aset termahal. Ada banyak orang yang mengejar keuntungan secepat mungkin, bahkan rela mengorbankan kejujuran demi mendapatkan hasil yang lebih besar. Sekilas cara itu terlihat menguntungkan, tetapi keuntungan yang dibangun di atas kebohongan biasanya tidak bertahan lama. Kepercayaan yang sekali rusak akan sulit dipulihkan. Sebaliknya, orang yang menjaga ucapannya, menepati janjinya, dan berlaku jujur dalam setiap urusan seringkali memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar uang. Mereka mungkin tidak selalu menjadi yang paling cepat berhasil, tetapi mereka membangun fondasi yang kokoh. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai merasa aman bekerja sama dengan mereka. Dari situlah pintu-pintu rezeki terbuka, bukan hanya karena kemampuan, tetapi karena kepercayaan yang tumbuh dari ketulusan hati. Dalam perjalanan hidup, banyak kesempatan besar justru datang melalui nama baik yang telah dijaga selama bertahun-tahun. Seorang pelanggan akan kembali karena percaya. Seorang sahabat akan merekomendasikan karena yakin. Seorang rekan akan mengajak bekerja sama karena tahu bahwa kejujuran lebih penting daripada keuntungan sesaat. Rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk uang yang langsung terlihat. Kadang ia datang dalam bentuk hubungan yang baik, pertolongan di saat sulit, kesempatan yang tidak pernah disangka, atau orang-orang yang membawa jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Semua itu lahir dari satu hal sederhana, yaitu memilih tetap jujur ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Itulah aset yang nilainya tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Pada akhirnya, kejujuran bukan hanya tentang bagaimana manusia memandang dirimu, tetapi juga tentang bagaimana dirimu menjaga amanah yang telah Tuhan titipkan. Setiap kata yang benar, setiap janji yang ditepati, dan setiap keputusan untuk tetap jujur meski terasa berat adalah benih yang ditanam di ladang kehidupan. Mungkin hasilnya tidak muncul hari ini, tetapi tidak ada kebaikan yang benar-benar hilang di hadapannya. Percayalah, ketika hatimu tetap bersih dan langkahmu dijaga oleh kejujuran, Tuhan mampu menghadirkan rezeki dari jalan yang tidak pernah kamu bayangkan. Sebab rezeki yang paling indah bukan hanya yang melimpah jumlahnya,
tetapi yang membawa ketenangan, keberkahan, dan membuat jiwamu semakin dekat kepadanya. Poin kedua, berhenti menghitung kekurangan, mulailah menghitung nikmat. Banyak orang berharap rezekinya bertambah, tetapi tanpa disadari mereka setiap hari lebih sibuk menghitung kekurangan daripada menghitung nikmat yang telah diberikan. Pikiran mereka dipenuhi oleh apa yang belum dimiliki, kesempatan yang terlewat, dan kehidupan orang lain yang tampak lebih baik. Perlahan cara berpikir seperti itu membuat hati menjadi sempit. Padahal rezeki tidak hanya berbentuk uang. Tubuh yang sehat, keluarga yang masih menemani, kemampuan untuk bekerja, waktu yang masih diberikan, hingga kesempatan untuk memperbaiki diri adalah nikmat yang sering dianggap biasa. Ketika seseorang terus mengabaikan semua itu, ia akan merasa hidupnya selalu kurang, seberapapun banyak yang berhasil ia kumpulkan. Namun saat ia mulai menghitung setiap nikmat dengan hati yang sadar, ia menemukan bahwa ternyata Tuhan telah lebih dahulu memenuhi banyak kebutuhannya. Dari kesadaran itulah lahir rasa tenang yang membuat langkah menjadi lebih mantap dan pikiran menjadi lebih terbuka melihat berbagai peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Rasa syukur bukan berarti berhenti mengejar impian atau menerima keadaan tanpa usaha. Justru syukur adalah kekuatan yang membuat seseorang mampu menggunakan apa yang sudah ada dengan lebih bijaksana. Orang yang bersyukur tidak menghabiskan waktunya mengeluh, melainkan mencari cara agar kemampuan yang dimiliki menjadi lebih bermanfaat. Ia memanfaatkan ilmu yang dimiliki, menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tidak meremehkan peluang sekecil apapun. Dari situlah seringkali pintu rezeki terbuka tanpa diduga. Kesempatan baru datang karena sikapnya yang baik, relasi bertambah karena kejujurannya, dan kepercayaan tumbuh karena ia konsisten menjaga amanah. Rezeki yang berlipat bukan selalu karena datangnya harta dalam jumlah besar, tetapi karena apa yang dimiliki mampu menghasilkan manfaat yang jauh lebih luas. Hati yang penuh syukur juga membuat seseorang lebih tenang menghadapi masa sulit, sehingga ia tidak mudah menyerah ketika keadaan belum sesuai harapan. Pada akhirnya, melipat gandakan rezeki selalu dimulai dari cara memandang kehidupan. Saat hati berhenti terikat pada kekurangan dan mulai menghargai setiap karunia, jiwa menjadi lebih damai dan langkah terasa lebih ringan. Orang yang dekat dengan rasa syukur akan lebih mudah melihat bahwa setiap hari Tuhan sedang menitipkan kesempatan untuk bertumbuh, meskipun seringkali datang dalam bentuk yang sederhana. Apa yang tampak kecil di mata manusia bisa menjadi sangat besar ketika dijaga dengan kesungguhan, kejujuran, dan doa yang tulus. Maka sebelum meminta lebih banyak, belajarlah menjaga apa yang telah ada. Sebab Tuhan sering melipat gandakan rezeki bukan kepada mereka yang paling banyak mengeluh, melainkan kepada mereka yang mampu mensyukuri setiap titipannya, menggunakannya untuk kebaikan, lalu tetap percaya bahwa setiap langkah yang dijalani dengan hati yang berserah tidak akan pernah sia-sia di hadapannya. Ketiga, tinggalkan kebiasaan menunda. Banyak orang mengira rezeki hanya bertambah karena bekerja lebih keras atau menunggu waktu yang tepat. Padahal, seringkali pintu rezeki justru terbuka ketika seseorang berhenti menunda hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan hari ini. Menunda bukan sekadar soal waktu, tetapi kebiasaan yang diam-diam mengikis keberanian, mengurangi semangat, dan membuat peluang berlalu tanpa disadari. Ada pekerjaan yang terus ditunda, ada impian yang hanya disimpan dalam pikiran, ada niat baik yang selalu menunggu hari esok, padahal setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada rencana yang terus disimpan tanpa tindakan. Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Ia sering hadir dengan tenang, lalu pergi ketika tidak menemukan kesiapan dalam diri seseorang. Karena itu, orang yang membiasakan dirinya bergerak meski perlahan, biasanya lebih siap menyambut rezeki yang datang secara tak terduga. Dalam perjalanan hidup, rezeki sering mengikuti orang yang mau bertanggung jawab terhadap waktu yang telah dipercayakan kepadanya. Mereka tidak menunggu keadaan menjadi sempurna, tidak menunggu rasa percaya diri muncul sepenuhnya, dan tidak menunggu semua jalan terlihat jelas. Mereka memulai dari apa yang ada di tangan hari ini.
langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan membentuk kebiasaan baik, lalu kebiasaan itu melahirkan kemampuan, kepercayaan, dan kesempatan yang semakin besar. Apa yang awalnya tampak sederhana bisa menjadi jalan menuju rezeki yang berlipat karena dilakukan dengan konsisten. Semesta kehidupan seakan memberikan ruang yang lebih luas kepada mereka yang menunjukkan kesungguhan dalam bertindak. Bukan karena mereka paling hebat, tetapi karena mereka menghargai setiap waktu yang telah diberikan dan tidak membiarkannya terbuang sia-sia. Dan jika hari ini masih ada sesuatu yang terus kamu tunda, cobalah mengambil satu langkah sederhana sebelum hari berakhir. Jangan menunggu hidup berubah agar kamu mulai bergerak, tetapi bergeraklah agar hidup memiliki ruang untuk berubah. Percayalah, setiap niat baik yang diwujudkan dalam tindakan adalah bentuk syukur yang nyata atas kesempatan yang Tuhan titipkan. Ketika kamu menjaga amanah waktu, berusaha dengan ikhlas dan tidak menyerah hanya karena langkahmu masih kecil, maka pintu-pintu rezeki dapat terbuka dari arah yang tidak pernah kamu duga. Sebab pada akhirnya, rezeki bukan hanya tentang hasil yang diterima, melainkan juga tentang hati yang setia berikhtiar, jiwa yang sabar menanti, dan keyakinan bahwa Tuhan selalu mengetahui waktu terbaik untuk melipat gandakan setiap usaha yang dilakukan dengan tulus. Keempat, bangun relasi dengan ketulusan, bukan kepentingan sesaat. Ketika kamu menjalin relasi hanya karena ada kepentingan, hubungan itu biasanya akan berakhir saat kepentingan itu selesai. Namun ketika kamu hadir dengan niat baik, menyapa tanpa ada maksud tersembunyi, membantu tanpa selalu berharap balasan, dan menjaga silaturahmi meski tidak sedang membutuhkan apapun, saat itulah kamu sedang menanam benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi keberkahan. Ketulusan memang tidak selalu langsung menghasilkan sesuatu yang terlihat, tetapi ia meninggalkan jejak yang sangat dalam di hati manusia. Orang akan lebih mudah mengingat sikap baik daripada kata-kata indah. Bahkan seringkali pertolongan terbesar datang dari seseorang yang dulu pernah merasakan kebaikanmu, meski kamu sendiri sudah melupakannya. Ingat ini, rezeki tidak selalu datang melalui jalan yang sudah kamu rencanakan. Kadang ia hadir melalui seseorang yang percaya kepada dirimu karena mereka pernah merasakan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Di dalam perjalanan hidup, setiap pertemuan memiliki hikmah yang tidak selalu bisa dipahami saat itu juga. Ada orang yang datang hanya sebentar, ada yang bertahan bertahun-tahun, dan ada pula yang suatu hari kembali membawa kesempatan yang tidak pernah kamu bayangkan. Itulah sebabnya menjaga hubungan baik adalah bagian dari menjaga pintu rezeki yang Allah titipkan melalui sesama manusia. Ketika kamu mampu memberi perhatian tanpa meremehkan, serta tetap menghormati orang lain meski mereka tidak memiliki kedudukan tinggi, kamu sedang membangun kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hubungan yang dipenuhi kejujuran dan ketulusan akan jauh lebih kuat dibanding hubungan yang dibangun di atas keuntungan sesaat. Sebab manusia bisa merasakan mana hati yang benar-benar peduli dan mana yang hanya mendekat ketika sedang membutuhkan. Ketulusan memang tidak selalu membuat jalan hidup menjadi mudah, tetapi ia membuat langkahmu dipenuhi kepercayaan, doa, dan dukungan dari banyak hati yang pernah disentuh oleh kebaikanmu. Dan pada akhirnya, rezeki yang paling indah bukan hanya tentang bertambahnya harta, melainkan bertambahnya keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Ketika kamu menebarkan ketulusan tanpa sibuk menghitung balasan, sesungguhnya kamu sedang menyerahkan hasilnya kepada Tuhan yang tidak pernah salah dalam membalas setiap kebaikan. Mungkin manusia lupa terhadap apa yang telah kamu lakukan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan setetes pun niat baik yang lahir dari hati yang bersih. Karena itu, jangan lelah menjaga silaturahmi. Jangan bosan berbuat baik meski tidak selalu dihargai, dan jangan berhenti menolong selama kamu mampu. Bisa jadi, pintu rezeki yang selama ini kamu tunggu bukan dibuka oleh usahamu semata, melainkan oleh doa-doa tulus dari orang-orang yang pernah merasakan kebaikanmu. Saat hati dipenuhi keikhlasan dan langkah dijaga dalam kebaikan, Tuhan akan menghadirkan rezeki dengan cara yang sering kali melampaui logika manusia,
lalu mengubah hidupmu bukan hanya menjadi lebih berkecukupan, tetapi juga lebih damai, lebih bermakna, dan lebih dekat kepadanya. Kelima, jaga lisan dari keluhan yang tidak perlu. Sebelum rezeki bertambah di luar, seringkali ada satu pintu yang harus dibuka terlebih dahulu di dalam diri, yaitu pintu lisan. Banyak orang bekerja keras setiap hari, tetapi tanpa disadari, lisannya dipenuhi keluhan yang terus berulang. Seperti bangun pagi yang keluar adalah rasa berat, setiap menghadapi pekerjaan yang diucapkan hanyalah kelelahan, dan setiap melihat keberhasilan orang lain yang muncul justru rasa tidak puas. Sedikit demi sedikit, kebiasaan itu membentuk cara pandang yang hanya melihat kekurangan, bukan kesempatan. Padahal lisan bukan sekadar alat untuk berbicara, tetapi juga cermin dari isi hati. Apa yang sering keluar dari mulut akan memengaruhi pikiran, lalu menggerakkan tindakan, dan akhirnya menentukan arah kehidupan. Menjaga lisan bukan berarti berpura-pura selalu bahagia atau menutupi kesedihan. Setiap manusia pasti memiliki masa sulit, tetapi jangan sampai kesulitan itu menjadi satu-satunya cerita yang terus diulang. Sebab ketika seseorang hanya memberi makan pikirannya dengan keluhan, semangatnya akan perlahan melemah, keyakinannya akan menurun, dan langkahnya menjadi semakin berat untuk bergerak maju. Orang yang mampu menjaga lisannya biasanya memiliki ketenangan yang berbeda. Saat menghadapi masalah, ia tidak sibuk menyalahkan keadaan, melainkan mulai mencari jalan keluar. Ia tetap mengakui rasa lelahnya, tetapi tidak membiarkan lelah itu menguasai seluruh hidupnya. Ia memilih mengucapkan harapan daripada keputusasaan, memilih membicarakan ikhtiar daripada menyerah pada keadaan. Sikap seperti inilah yang perlahan membangun energi positif dalam dirinya dan juga menular kepada orang-orang di sekitarnya. Karena itu, biasakan setelah menyampaikan kesulitan, lanjutkan dengan membicarakan solusi, rencana, atau langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Cara kita berbicara akan membentuk cara kita berpikir, dan cara kita berpikir akan menentukan keputusan yang kita ambil. Dari keputusan-keputusan itulah pintu-pintu rezeki perlahan terbuka. Dan pada akhirnya, melipat gandakan rezeki bukan hanya tentang seberapa besar penghasilan yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga tentang bagaimana hati tetap dipenuhi rasa syukur di tengah perjalanan hidup. Saat lisan dijaga dari keluhan yang tidak perlu, hati menjadi lebih lapang untuk melihat begitu banyak nikmat yang selama ini sering terlewatkan. Dari hati yang tenang lahir keyakinan, dari keyakinan lahir kesungguhan, dan dari kesungguhan lahir ikhtiar yang penuh keberkahan. Percayalah, Tuhan tidak pernah menutup pintu rezeki bagi hamba yang terus berusaha sambil menjaga hati dan lisannya. Maka sebelum tidur nanti, renungkanlah setiap kata yang telah keluar dari mulutmu hari ini. Semoga setiap ucapan yang baik menjadi doa yang kembali kepadamu, setiap syukur menjadi jalan datangnya keberkahan, dan setiap langkahmu selalu berada dalam bimbingan serta rahmat Tuhan yang Maha Pemurah. Jiwa yang dirahmati, jika kamu memperhatikan seluruh pembahasan tadi, kamu akan menemukan satu benang merah yang sangat kuat. Rezeki yang baik tidak hanya berkaitan dengan apa yang kita cari, tetapi juga dengan siapa diri kita ketika mencarinya. Karakter, kebiasaan, kejujuran, rasa syukur, kepedulian, kedisiplinan, dan kesungguhan adalah fondasi yang membuat setiap usaha memiliki nilai lebih. Ketika fondasi itu diperkuat, kita tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih kokoh dan penuh makna. Pesan yang dapat kita renungkan adalah ini: jangan hanya meminta pintu kesempatan dibukakan, tetapi persiapkan dirimu agar siap ketika pintu itu benar-benar terbuka. Teruslah berusaha, terus belajar, terus berbuat baik, dan jangan mudah menyerah ketika hasil belum sesuai harapan. Terkadang perubahan terbesar tidak terjadi dalam satu malam, melainkan melalui kebiasaan kecil yang dijaga dengan konsisten setiap hari. Jika video ini memberikan manfaat dan membuatmu merenungkan kembali cara memandang rezeki, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, pasangan, atau siapapun yang sedang berjuang memperbaiki kehidupan mereka. Bisa jadi mereka sedang membutuhkan dorongan untuk bangkit, dan langkah kecilmu membagikan video ini menjadi awal dari semangat baru bagi mereka.
Jangan lupa tuliskan di kolom komentar angka 79, disertai doa atau harapan terbaik yang sedang kamu perjuangkan. Saya akan membacanya dan mendoakan semoga setiap ikhtiar yang baik dimudahkan jalannya serta diberi hasil yang membawa manfaat. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus berusaha, hati yang lapang untuk terus bersyukur, dan rezeki yang penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.